Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Di sini saya ingin menjelaskan bab 1 interaksi keuangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Nama saya Maulana Sigantoro, NIM saya 18720500018. Prodi saya Pendidikan Ekonomi kelas A. Dosen pengampu saya Dr. Supriyadi STP MPD, Fakultas Ilmu Pendidikan. Di sini kita mengenal negara-negara ASEAN. Satu yaitu ada Indonesia. Nama resminya disebut Indonesia. Ibu kota Indonesia terletak di Jakarta. Pemerintahannya menganut republik. Kepala negaranya disebut presiden. Kepala pemerintahan juga disebut presiden. Bahasa utama itu bahasa Indonesia. Agama utama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, dan Konghucu. Suku bangsa dari hasil sensus 2010, jumlah suku bangsa kurang lebih 1128 dan penduduknya yaitu ada 557 juta jiwa tahun 2015. Mata uang rupiah, hari kemerdekaan 17 Agustus 1945. Lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dua, yaitu ada Brunei Darussalam. Nama resminya negara Brunei Darussalam. Ibu kotanya terletak di Bandar Seri Begawan. Pemerintahnya disebut Kesultanan, kepala negaranya disebut Sultan. Bahasa utama Melayu, resmi Inggris, Tiongkok. Agama utama Islam, resmi Buddha, Kristen. Rakyat bangsa Melayu. Penduduk tahun 2015 0,4 juta jiwa. Mata uang yang dianut Brunei Darussalam itu dolar Brunei. Lagu kebangsaannya Allah Pelihara Sultan. Hari kemerdekaannya 1 Januari 1984. Dan di sini kita masuk ke nomor 3, yaitu negara Filipina. Nama resminya Republik Filipina, Republika de Filipinas. Ibu kotanya terletak di Manila. Pemerintahnya menganut republik. Badan legislatifnya disebut Dewan Nasional. Penduduk Filipina tahun 2015 sekitar 103 juta jiwa. Bahasa Filipina yaitu Filipino atau Tagalog resmi. Inggris, Cebuano, Ilocano, dialek lokal. Agamanya itu Katolik Roma, Protestan, Islam, dan Buddha. Satuan mata uangnya itu peso. Lagu kebangsanya Lupang Hinirang. Hari kemerdekaannya 12 Juni 1988. The American Friendship Day 4 Juli 1948. 4. Kamboja. Nama resmi Kamboja yaitu Republik Rakyat Kampuchea. Ibu kota Kamboja yaitu di Phnom Penh. Pemerintahnya menganut Republik Komunis. Kepala negaranya disebut Presiden atau Dewan Negara. Kepala pemerintahnya Ketua Dewan Menteri atau Perdana Menteri. Badan legislatifnya disebut Majelis Nasional. Penduduk Kamboja tahun 2015 yaitu 15,4 juta jiwa. Bahasa Kamboja yaitu Khmer, Perancis. Agama Kamboja yaitu di sana ada Buddha, Theravada. Dan rakyatnya disebut bangsa Kampuchea atau Kamboja. Mata uang Kamboja yaitu Ringgit.
Dan kita masuk ke nomor 5, Laos. Nama resmi Republik Demokratik Rakyat Laos. Ibu kota Laos terletak di Vietnam. Kepemerintahannya menganut Republik Komunis. Kepala negaranya disebut presiden. Kepala pemerintahnya disebut perdana menteri. Badan legislatif disebut Dewan Nasional. Bahasa utama Lao atau resmi Perancis, Prancis dan Inggris. Agama utamanya yaitu Buddha dan animisme. Rakyatnya disebut orang Lao atau bangsa Lao. Penduduk Laos tahun 2015 sekitar 6,9 juta jiwa. Mata uang Laos yaitu Kyat. Hari kemerdekaan 2 Desember 1975. Lagu kebangsaan Laos yaitu Pheng-Kat Lao, lagu nasional Lao. Masuk ke nomor 6, Malaysia. Ibu kotanya Kuala Lumpur. Bahasanya yaitu Melayu, Cina, Tamil, dan Inggris. Agama di Malaysia yaitu ada Islam, Konghucu, Tao, Buddha, Hindu, dan Kristen. Pemerintahnya menganut monarki konstitusional. Kepala negara yang dipertuangkan Agung Sultan Abdul Halim Muazzam Shah. Kepala pemerintahnya Perdana Menteri Najib Tun Razak. Penduduk Malaysia tahun 2015 sekitar 30,8 juta jiwa. Satuan mata uang Malaysia yaitu ringgit atau dolar Malaysia. Lagu kebangsanya Negaraku. Hari kemerdekaannya 31 Agustus 1957. Kita masuk ke nomor 7, Myanmar. Nama resminya Republik Sosialis Uni Myanmar. Ibu kotanya terletak di Yangon. Pemerintahnya menganut republik. Kepala negaranya disebut presiden. Kepala pemerintahan disebut perdana menteri. Badan legislatif disebut Dewan Rakyat. Bahasa Myanmar yaitu Myanmar, Inggris, dan dialek lokal. Hari kemerdekaan Myanmar yaitu 4 Januari. Untuk tahunnya nanti kita cari sama-sama. Agama Myanmar yaitu ada Buddha, Islam, Hindu, Kristen, dan kepercayaan animisme. Penduduk Myanmar tahun 2015 sekitar 52,1 juta jiwa. Lagu kebangsanya Kaba Maibe, Tanah Negaraku yang Bebas. Jumlah penduduk kurang lebih 50 juta jiwa di tahun 2014. Mata uang Myanmar Kuwait. 8. Singapura, yaitu Republik Singapura. Ibu kota Singapura terletak di Singapura juga. Penduduk Singapura tahun 2015 sekitar 5,5 juta jiwa. Bahasanya Melayu, Cina, Tamil, dan Inggris. Agamanya juga ada Buddha, Tao, Konghucu, Hindu, Islam, dan Kristen. Pemerintahnya menganut republik. Kepala negaranya disebut presiden. Kepala pemerintahan disebut Perdana Menteri. Satuan mata uang yaitu dolar Singapura. Lagu kebangsaannya Majulah Singapura. Hari kemerdekaannya 9 Agustus 1965. 9. Thailand. Nama resmi Muang Thai atau Phat Thai. Kerajaan ibu kotanya Thailand ada di Bangkok. Penduduk Thailand tahun 2015 kurang lebih 65,1 juta jiwa. Bahasa Thai, Inggris, Cina, Melayu, bahasa suku. Agama Buddha, Islam, Kristen, dan animisme. Pemerintahnya menganut kerajaan konstitusional. Kepala negaranya Raja Bungal. Kepala pemerintahan Perdana Menteri. Satuan mata uang Baht Thailand. Lagu kebangsaan Phleng Chart Thai.
Dan kita masuk ke terakhir, yaitu nomor 10, Vietnam. Nama resmi Chong Hai Ca Khul Chu Vietnam, Republik Sosialis Vietnam. Ibu kota Hanoi. Pemerintahan Republik Komunis. Kepala negaranya Ketua Dewan Negara. Kepala pemerintahnya Perdana Menteri. Bahasa utama Vietnam. Selain itu digunakan bahasa Prancis, Cina, Inggris, Khmer. Agama utama yaitu Buddha, Konghucu, Kristen, dan Islam. Rakyatnya disebut bangsa Vietnam. Penduduk Vietnam tahun 2015 yaitu sekitar 60. Dan B. Interaksi antar negara-negara ASEAN. 1. Pengertian faktor-faktor pendorong dan penghambat kerjasama. A-nya faktor pendorong kerjasama dan perbedaan sumber daya alam, kesamaan dan perbedaan wilayah, kondisi geografi. Faktor penghambat perbedaan ideologi, konflik, dan peperangan, kebijakan, perspektif, perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. 2. Membentuk bentuk kerjasama bidang sosial dan budaya, bidang politik dan keamanan, bidang pendidikan. Terima kasih dari saya. Nanti next selanjutnya kita akan menjelaskan bab 2. Oke adik-adik, selamat siang dan sampai ketemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.